Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Syafira dari HES Unit 1 dengan NIM 2023-12018. Saya ingin mempresentasikan materi dari MK Ilmu Ekonomi Syariah dengan materi perbandingan sistem ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem. Sistem ekonomi sendiri adalah cara yang dipilih oleh negara untuk menghadapi permasalahan ekonomi. Sistem ini seperti yang pertama, sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini mengedepankan kebebasan individu dalam perekonomian, di mana seluruh peraturan ekonomi diatur oleh pasar dan tidak ada campur tangan pemerintah. Ini ditandai dengan seperti perusahaan-perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang memiliki modal. Karena kebebasan individu inilah masyarakat atau orang-orang menjalankan kebebasan untuk memiliki, mengelola aset atau perusahaan atau perekonomian yang mereka inginkan, serta memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan apa yang mereka inginkan. Tetapi karena kebebasan ini juga telah terdapat terjadi kesenjangan sosial, di mana person ini bebas untuk mendistribusikan kekayaan, maka si kaya akan tetap kaya dan si miskin tidak miskin, karena para manusia tersebut akan tetap mendistribusikan kekayaan tersebut pada mereka sendiri dan tidak mempedulikan orang-orang sekitar, yaitu para pekerja atau orang-orang miskin. Yang kedua, yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ini didasari oleh akidah dan ideologi Islam dan menggunakan prinsip Islam, as-sunnah, hadis, di mana sistem ini menggunakan akidah sebagai substitusi atau inti dalam perekonomiannya, serta syariah untuk membatasi pada implementasinya dalam ekonomi. Kelebihan dari sistem ini di mana sistem ekonomi ini menjunjung tinggi pada kesejahteraan masyarakat serta distribusi kekayaan yang adil, serta larangan untuk menumpuk kekayaan. Nah, kelemahannya yaitu karena sistem ekonomi Islam sedikit terlambat dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lain, serta lambatnya perkembangan ekonomi serta masyarakat yang belum terlalu mengetahui pengetahuan tentang ekonomi ini. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi sosialisme. Sistem ini kebalikan dari sistem kapitalisme, di mana sistem sosialisme ini semuanya diatur oleh negara dan tidak ada campur tangan dari pihak lain. Sistem ini dominan dilakukan oleh pemerintah yang menitikberatkan ekonomi yang ditanggung oleh pemerintah, di mana pemerintah juga dapat menentukan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah juga yang menentukan jenis-jenis pekerjaan. Pemerintah juga mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Terus prinsipnya itu seperti kepemilikan harta yang didominasi oleh negara, kesamaan politik dan disiplin, kesamaan ekonomi dan disiplin politik. Nah, ciri-cirinya itu mereka lebih mengedepankan kebersamaan serta peran pemerintah yang sangat kuat dalam ekonomi ini, serta sifat manusia dalam perekonomian ditentukan oleh pemerintah. Kelebihannya dalam sistem ini yaitu kebutuhan masyarakat sepenuhnya diberikan oleh pemerintah, semua perencanaan didasarkan oleh pemerintah dan produksi dikelola oleh pemerintah. Kelemahan sistem ekonomi sosialisme itu sulit untuk melakukan transaksi, membatasi kebebasan, dan mengabaikan pendidikan moral. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang mencoba menggabungkan elemen-elemen atau sistem-sistem yang sudah ada sejak dulu. Sistem ini menitikberatkan pada kebebasan individu dan kesejahteraan sosial. Kelebihannya dalam sistem ini adalah mencapai kesejahteraan sosial dan mendistribusikan kesejahteraan sosial secara lebih merata. Kelemahannya adalah kontroversi politik dan kurangnya kebebasan ekonomi dari individu dalam pemilihan karir dan investasi. Dan yang setelah itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem perekonomian. Faktor-faktornya itu terdiri dari sumber-sumber sejarah,
budaya, cita-cita, dan sikap masyarakat. Yang kedua yaitu dari alam, termasuk iklim atau geografis dari wilayah tersebut. Yang ketiga adalah filsafat yang dimiliki serta yang dibelah sebagian besar penduduknya. Filsafat ini seperti filsafat yang diakui suatu negara dalam masyarakat dapat mempengaruhi ekonominya. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. Yang kelima akumulasi modal. Yang keenam tenaga kerja dan kebijakan moneter. Yang keberapa? Kebijakan fiskal. Kemudian perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, pendapatan dan kekayaan, serta lembaga ekonomi dan faktor produksi dari sistem ekonomi di negara tersebut. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi dari materi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum dan terima kasih.